menasihati dan mengajari anak pada usia tersebut serta menjalin kedekatan dengan mereka, dan nasihat-nasihat yang diberikan pada berbagai momen, baik tatkala makan bersama, ketika sedang mengendarai kendaraan, bahkan tatkala sedang bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji Islamic parenting, metode pendidikan anak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membahas yang pertama adalah pendidikan anak usia 4 sampai 10 tahun. Ini adalah usia mumayyiz. Mumayyiz artinya mampu memahami perintah dan larangan. Seorang anak sudah banyak mengerti apa yang diucapkan oleh orang tua, sudah banyak mengerti pembicaraan orang dewasa. Maka yang pertama adalah menasihati dan mengajari anak pada usia tersebut serta menjalin kedekatan dengan mereka. Dan nasihat-nasihat yang diberikan pada berbagai momen, baik tatkala makan bersama, ketika sedang mengendarai kendaraan, bahkan tatkala sedang bermain. Dan inilah yang dicontohkan oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita jumpai banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang mana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah anak-anak kecil, anak-anak mumayyiz yang belum balik, seperti Anas bin Malik, kemudian putra Ummi Salamah yang diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Ummu Salamah menjanda kemudian dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah ibnu Abbas, putra paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, mereka ini adalah anak-anak kecil. Putra Ummu Salamah mendapatkan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Abbas mendapatkan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Jadi tidak harus membuat waktu khusus untuk nasihat atau tausiah kepada anak-anak. Maka orang tua hendaknya pandai-pandai memasukkan nasihat-nasihat kepada mereka pada berbagai momen. Dari apa yang mereka alami, misalnya ketika mereka menikmati kenikmatan, baik itu makanan, pakaian, kendaraan, kita ajak bersyukur. Betapa banyak manusia yang belum tentu bisa makan seperti apa yang kita makan. Anak kita ajak untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tatkala kita mendapati atau melihat kemaksiatan, ucapan yang tidak baik dari seseorang yang kebetulan dilihat oleh anak kita, yang terjadi di masyarakat kita, kebohongan, penipuan, celaan, caci maki, anak-anak mumayyiz sudah bisa mengerti itu semuanya. Maka kita masukkan nasihat kepada mereka. Kita ajak berpikir, apakah seperti ini bagus? Apakah kita suka kalau diperlakukan seperti ini? Agama kita melarang perbuatan seperti ini. Dan tentunya itu sangat banyak kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita, di masyarakat kita. Kebohongan, dusta, khianat, menggibah, dengki, dan lain sebagainya. Dan anak kita sudah mulai mengerti. Tatkala kita membiarkan mereka melihat, mendengar berbagai kemaksiatan dan kemungkaran tanpa kita berikan nasihat, maka tidak tertutup kemungkinan anak kita pun akan meniru, terpengaruh dari perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Atau bahkan dosa dan maksiat itu dilakukan oleh anak kita karena terpengaruh oleh temannya, terpengaruh orang dewasa
yang dia lihat melakukan perbuatan tersebut, maka harus segera kita tegur bahwa ini tidak boleh, ini adalah larangan agama. Sebagaimana teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putra Ummu Salamah yang saat itu makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tangannya comot sana comot sini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu langsung mengajarkan kepadanya adab makan. Ya gulam samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat dengan dirimu. Kemudian kita mengikut sertakan anak-anak tersebut pada majelis-majelis kita. Anak akan cepat berpikir dewasa tatkala kita perlakukan dewasa. Sebaliknya, anak akan terus kekanak-kanaan kalau selalu dianggap kecil. Banyak momen yang kita bisa mengikut sertakan anak pada perkara-perkara yang mereka sudah bisa memberikan pendapat apa yang terbaik, apa alasannya. Masalah-masalah sederhana, misalnya liburan mau kemana, ke rumah kerabat kah, ke rumah kakek, nenek, rekreasi. Kita minta pendapat kepada anak, dilatih untuk mengungkapkan pendapat. Sebagian orang tua enggan, bahkan ketika anak berbicara dicegah. Tidak usah ngomong, kamu masih kecil, ini urusan orang dewasa. Memang beberapa perkara anak tidak layak untuk berpendapat, tapi banyak hal yang kita bisa mengikut sertakan anak untuk berpendapat. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia memasukkan Abdullah ibnu Abbas ke majelisnya, yang saat itu Umar sebagai khalifah. Tatkala Nabi meninggal, Abdullah ibnu Abbas itu baru balik, sekitar usia 13 tahun. Kemudian kekhilafahan Umar atau Abu Bakar itu 3 tahun, kemudian kekhilafahan Umar ibn Khattab. Berarti baru usia 18-19 tahun. Sementara di situ ulama, sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang sudah lanjut usia, mereka para sahabat ahlu Badar. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengikut sertakan Abdullah ibnu Abbas ke majelisnya, maka tampak pada raut wajah para sahabat senior mengingkari atau tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Karena mereka merasa juga memiliki anak-anak yang seusia dengan Abdullah ibnu Abbas. Mengapa Umar hanya memasukkan Abdullah ibnu Abbas tanpa mengikut sertakan anak-anak mereka? Dan Umar memasukkan Abdullah ibnu Abbas tiada lain karena kefaqihan, kedalaman ilmu Abdullah ibnu Abbas sehingga layak untuk
dimintai pendapatnya, layak untuk diajak musyawarah. Dan Umar Ibn Khattab membuktikan di hadapan para sahabat senior. Umar mengatakan kepada mereka tatkala mereka protes, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau masukkan anak ini di majelis kita sementara kami juga memiliki anak yang semisal dia?" Maka Umar mengatakan, "Sesungguhnya tidaklah aku memasukkan dia kecuali karena keilmuannya." Kemudian Umar membuktikan, "Apa yang kalian katakan? Bagaimana pendapat kalian tentang surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath? Jika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah engkau kepada Allah dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Maka kebanyakan mereka menjawab, apabila kita mendapatkan kemenangan, kita diperintahkan untuk memperbanyak tasbih. Kemudian Umar mengatakan kepada Abdullah ibnu Abbas, "Apa yang engkau katakan tentang surat ini? Apakah engkau sependapat dengan pendapat mereka?" Abdullah ibnu Abbas mengatakan, "Tidak." "Apa yang engkau katakan tentang surat ini?" Maka Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwa surat ini merupakan isyarat pertanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengatakan, "Dan aku sependapat dengan engkau bahwa surah An-Nasr ini turun sebagai pertanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi agar memperbanyak tasbih dan istighfar agar akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi amalan terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan hidupnya selalu melakukan amal saleh, jauh dari perbuatan dosa dan maksiat, bahkan sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah. Tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah melakukan perbuatan keji, tidak pernah meminum khamr. Dahulu di masa jahiliyah ada sebuah pasar yang terkenal, yaitu pasar Ukab. Ini pasar musiman. Karena memang zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Zaman dahulu itu pasarnya musiman. Ada pasar Rebo di hari Rabu saja. Ada pasar Kamis, ada pasar Senin. Dulu memang hari pasarnya adalah hari-hari tersebut. Begitu berkembang zaman, setiap hari ada aktivitas pasar. Pasar Seninnya belum berubah namanya, masih pasar Senin. Pasar Ukab banyak keramaian di situ. Hura-hura, di antaranya adalah perbuatan
dosa maksiat, judi, minum khamr. Nabi di masa mudanya penggembala kambing. Dia penasaran dengan keadaan pasar Uqab. Maka Nabi mengatakan kepada kawannya yang seprofesi sebagai penggembala kambing juga di Qararid Makkah, di perbukitan Makkah. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, aku ingin melihat, menyaksikan pasar Uqab. Aku titipkan kambing-kambingku. Yang itu merupakan kambing-kambing penduduk Makkah. Nabi mengembalakan kambing dengan diupah. Sahabatnya mengiyakan. Dia akan menjaga kambing-kambing yang menjadi tanggung jawab Nabi. Kemudian pada malam harinya Nabi berjalan menuju pasar Uqab. Di tengah perjalanan tertimpa rasa kantuk yang sangat hebat, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur di teras depan rumah salah seorang penduduk Makkah. Dan Nabi baru bangun ketika badannya kena sinar matahari. Bangun, pasar sudah bubar. Nabi kembali lagi ke penggembalaan kambing. Kemudian pada musim pasar Uqab berikutnya Nabi ingin melihat. Kemudian menitipkan kambing-kambingnya ke sahabatnya. Sahabatnya pun mengiyakan. Nabi berjalan, di tengah perjalanan mengantuk lagi, tertidur, dan bangun pasar sudah bubar. Dan yang setelah kedua kali ini Nabi tidak ada keinginan sama sekali untuk melihat pasar Uqab. Apalagi setelah mendapatkan wahyu dari Allah, setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tentunya amalan-amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan-amalan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dari seluruh amalan-amalan ibadah tersebut diakhiri dengan amalan terbaik, yaitu tasbih dan istighfar, dengan memperbanyak tasbih dan istighfar. Jadi ketika mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Umar Ibnul Khattab, ketika kita melihat adanya kemampuan seorang anak untuk mengungkapkan pendapat karena keilmuannya, maka hendaknya kita beri kesempatan kepada anak tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan perintah tersebut melalui mimpi. Dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ia pun memanggil anaknya dan mengatakan, ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai putraku, aku melihat dalam tidurku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fangdur madza tara. Lihatlah, bagaimana pendapatmu? Perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail, fangdur madza tara, meminta pendapat anaknya, ini bukan keraguan dari Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah. Karena ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya Nabi Ibrahim lulus tanpa banyak berpikir, tanpa ada keraguan sedikit pun menghadapi Raja Namrud yang resikonya dilemparkan ke dalam kobaran api,
menghadapi Fir'aun, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan anaknya Ismail yang saat itu masih bayi di lembah Mekah. Tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan di lembah yang gersang dan tandus. Nabi Ibrahim tanpa ragu sama sekali. Dan melihat keluarga, kerabat itu jelas nasibnya mati misalnya, itu lebih ringan daripada seorang belum mengetahui nasib kerabatnya. Ini bisa kita lihat apabila terjadi kecelakaan kapal laut, pesawat, sebagian korban belum ditemukan, itu pasti keluarganya rasa yang ada di dalam hati itu tidak karuan. Begitu ditemukan tewas, itu ada rasa puas. Kejadian yang viral Gubernur Jawa Barat ketika anaknya tenggelam di sungai, tidak ada raut bahagia sama sekali. Muram terus, bersedih. Dan ketika ditemukan dalam keadaan meninggal, ceria. Sudah ditemukan, nasibnya jelas. Ketika ada kerabat kita yang tidak jelas nasibnya, ya, apalagi itu seorang anak, pasti kita perasaan tidak karu-karuan. Itu saja Nabi Ibrahim kuat meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di Mekah. Tidak ada kerabat, tidak ada manusia, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber air saat itu. Tawakal kepada Allah, kalau itu memang merupakan perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja keyakinannya. Maka perintah untuk meninggalkan istri dan anaknya di lembah Mekah itu bukan lebih ringan dari Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anaknya. Jadi perkataan Nabi Ibrahim, fangdur madza tara, meminta pendapat anaknya, adalah Nabi Ibrahim ingin melihat kualitas keimanan dan ketakwaan anaknya. Bagaimana kesiapan dia di hadapan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jawabannya memuaskan orang tua yang salih. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepada engkau, niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi sekali lagi kita perbanyak kebersamaan dengan anak di usia ini, ya, usia 4 sampai 10 tahun anak sudah bisa berkomunikasi, kita perbanyak komunikasi dengan anak. Mereka bisa ditanya, mereka bisa menjawab, mereka juga bertanya, kita menjawab. Ini akan merangsang kecerdasan anak. Tatkala kita memperlakukan mereka, menghargai pendapat mereka, maka mereka akan cepat berpikir secara dewasa. Dan
Dewasa di sini dalam artian akil baligh, berakal dan baligh. Zaman dahulu akil baligh itu bersamaan. Berbeda dengan zaman sekarang, balighnya lebih cepat daripada akilnya. Akil itu berakal. Anak-anak kecil sudah pada balik tapi belum berakal. Bahkan sudah lulus SMA, sudah bolak-balik, tapi belum berakal. Akalnya telat. Maka di antara untuk membentuk akalnya, ya, agar dia bisa berpikir dewasa, adalah sering kita ajak berpikir. Selain itu juga kita tidak mengabaikan hak dia untuk bermain. Karena masa muda, masa mumayyiz adalah juga masa bermain. Kita lihat pada hadis-hadis sebelumnya, pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari anak-anak yang sedang bermain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka dengan permainan mereka. Ketika Nabi berkunjung ke rumah Anas, dia memiliki adik yang bernama Abu Umair yang bermain dengan seekor burung. Maka bermain dengan hewan selama tidak memadharati, tidak membahayakan hewan tersebut, ini diperbolehkan. Hewan apapun itu diperbolehkan seorang anak bermain dengan hewan selama tidak memadharatinya. Seperti dicekek, ya, dipotong kepalanya. Nah, seperti ini tidak boleh, harus dicegah. Karena memang ada anak yang tidak baik ketika bermain atau mempermainkan hewan. Ya. Anak kucing dilempar dari lantai 2. Jelas ini harus dicegah. Tapi selama tidak memadharati maka dibiarkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Abu Umair bermain dengan seekor burung. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi masih pada usia sangat belia. Akad nikah dilangsungkan di saat Aisyah usia 6 tahun. Dan baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membina rumah tangga dengan Aisyah tatkala Aisyah usia 9 tahun. Pada usia tersebut Aisyah masih bermain. Ia memiliki boneka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang Aisyah untuk bermain boneka. Penelitian dalam ilmu kejiwaan telah membuktikan bahwa ada korelasi yang kuat antara kesehatan jasmani dan kecerdasan. Perubahan apapun yang dialami oleh tubuh akan mempengaruhi kecerdasan dan perubahan. Dan perubahan apapun yang dialami oleh kecerdasan akan mempengaruhi tubuh. Karena itu, agar manusia dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dalam kehidupan ini, seorang dituntut agar menjadi orang yang kuat jasmaninya dan intelijensinya. Jadi usia anak-anak itu bermain itu merupakan fitrah dan naluri. Itu untuk membantu tumbuh kembang fisiknya. Maka tatkala
seorang anak dilarang main, maka pasti akan mengganggu tumbuh kembang fisiknya. Dan tatkala tumbuh kembang fisik atau jasmani mengalami gangguan, maka juga akan mengganggu kecerdasannya. Ada artikel pendek yang sangat menarik. Tu'tabaru fitratu tufulati fil insani hiya atwalu tufulatil kainatil hayyah. Wa khilalu hadhil fatrah yatimmul bina'ul jasadi litifli wa tastamirru hattal bulu. Masa anak-anak pada manusia adalah masa pembentukan, yang mana pada masa ini akan sempurna pembentukan jasad pada anak dan terus hingga usia balik. Jadi seluruh anggota tubuh itu akan berkembang dengan sangat cepat itu pada usia anak-anak hingga usia balik. Ba'daha yas'ubun numu fil adolati wal idhami wa umumil badani takriban. Setelah usia balik, maka sulit untuk tumbuh otot, tulang, dan keumuman seluruh anggota badan. Jadi pertumbuhan yang sangat cepat itu adalah usia anak-anak sampai balik. Ketika sudah balik masih tumbuh tapi tidak secepat, ya, tidak secepat usia anak-anak sampai usia balik. Jadi dari balita sampai usia balik itu sangat cepat sekali pertumbuhan, baik itu otot, tulang, dan keumuman anggota badan. Wabitali fala budda an yastawfil bina'ul jismi litifli haqqahu khilala hadhil fatratil hammah. Oleh karenanya maka harus terpenuhi pembentukan jasmani bagi anak, maka harus diberikan haknya pada masa-masa yang penting ini. Wa man utifli 'anil la'bi au taqyidu harakatihi lahu makhatirun jammah badaniyah wa nafsiyah balil aslu wa min tamami tarbiyati an tuhayya lahu fursatan thayyibatan lihada wa i'tibaruhu amran tabi'iyyan wa laziman. Melarang anak untuk bermain dan membatasi geraknya maka akan menimbulkan bahaya yang besar, baik bahaya bagi badannya maupun bahaya bagi psikisnya. Dua-duanya akan terpengaruh ketika orang tua melarang sama sekali anaknya untuk bermain. Maka jelas badannya akan terganggu, jiwanya juga terganggu. Badannya terganggu karena memang masa itu dia harus bergerak. Pergerakan inilah yang membuat otot, tulangnya, dan seluruh anggota badannya itu berkembang dengan baik. Ketika tidak bermain, tidak bergerak, maka jelas akan terganggu tumbuh kembang jasmaninya. Selain terganggu tumbuh kembang jasmaninya, kejiwaannya pun terganggu karena dilarang. Sehingga dia akan bosan, benci, dendam, dan lain sebagainya berkecamuk di dalam jiwanya. Oleh karenanya perlu disiapkan kesempatan yang baik untuk bermain
Dan ini merupakan perkara yang tabi'i, merupakan tabiat seluruh manusia dan perkara yang harus. Dan itu tidak hanya terjadi pada manusia. Hewan pun kalau kita lihat hewan-hewan kecil itu ya sukanya main. Ya. Loncat sana, loncat sini. Ayam kalau masih kecil itu suka lari ke sana, lari kemari. Naik ke punggung induknya, begitu juga kucing. Nanti kalau sudah usia balik, sudah tidak seperti itu lagi. Apalagi sudah lanjut usia, ya maunya duduk di atas kursi goyang saja. Jadi itu sudah naluri seluruh makhluk. Mungkin setan pun demikian, kalau kita bisa lihat setan. Ya. Setan-setan kecil mungkin lebih lincah daripada setan-setan yang tua. Jin. Karena ini merupakan perkara yang harus dan urgen. Waqad nabbaha ala dzalika al-Imamul Ghazali fil Ihya, dan Al-Imamul Ghazali telah memperingatkan perkara ini dalam kitab yang fenomenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Faqal, beliau mengatakan, wa yambaghi lahu ba'dal faraghi minal maktabi kuttabu tahfidzil Qur'an an yal'aba la'ban jamilan yastafrihu ilaihi ta'abul kuttab. Maka hendaknya setelah selesai dari belajar di kutab tahfidzil Qur'an, sekolah di masa lalu itu namanya kutab, hendaknya memberikan kesempatan untuk bermain dengan permainan yang baik, permainan yang bagus, agar bisa menghilangkan kelelahan belajar. Bihaitsu la yat'abu fil la'ab, yang mana anak itu tidak merasa lelah di saat bermain. Belajar seharian, pulang itu masih semangat kalau untuk main. Bedakan dengan orang yang dewasa, kalau berangkat kerja ya dari jam 8 sampai jam 5 sore, pulang pengennya istirahat. Anak-anak tidak seperti itu. Berangkat setengah 8, pulang sore, datang temennya ngajak main, masih energik, masih kuat untuk main. Jadi hendaknya orang tua, guru memberikan waktu untuk bermain bagi anak. Fa inna man asabi minal la'bi wa irhaquhu bita'limi daiman yumitul qalba wa yuhbitu dzaka'ahu wa yanhusul 'aisyu 'alaihi hatta yatlubal hilata fil khalasi minhu ra'sa. Karena sesungguhnya melarang anak dari bermain, memaksanya untuk terus-terusan belajar, maka dampak buruknya, kata Imam Ghazali, akan mematikan hatinya, meruntuhkan kecerdasannya, dan dia akan hidup stres hingga berupaya untuk terbebas dari itu, dari kekangan itu. Jadi ketika seorang dikekang, karena ada sebagian orang tua ya, ketika melihat video hafid cilik, hafid usia 7 tahun, hafid usia 8 tahun, sehingga punya keinginan besar anaknya harus hafid 30 juz usia 5 tahun. Akhirnya anaknya dipenjara, nggak boleh main, suruh menghafal Al-Quran terus menerus. Maka keinginannya tidak tercapai, justru hal-hal buruk menimpa anaknya. Kecerdasannya akan hilang. Karena bermain itu naluri,
untuk tumbuh kembang jasmani dan akal. Kreativitas seorang anak itu akan tumbuh ketika dia bermain. Jadi justru bermain itu sangat bermanfaat bagi anak ya, untuk tumbuh kembang otaknya, ya, tumbuh kembang akalnya. Karena ketika bermain kreativitasnya itu akan muncul. Ya, ketika gunting-gunting kertas, menyusun, bermain pasir, menggali pasir, main lumpur, itu semuanya membentuk kreativitasnya. Dia mengenali alam di sekitarnya. Apalagi kalau tinggal di pedesaan, bermain air, bagaimana membendung air, mengalirkan air, ya meskipun kecil-kecilan main di debu, menggali, kemudian dialiri air, itu semuanya membantu ya tumbuh kembang kreativitasnya. Maka apabila tidak diberi kesempatan seperti ini, maka kreativitasnya akan mati, ya. Kecerdasannya akan mati. Dan ilmu agama itu juga perlu yang seperti ini. Mempelajari hal-hal yang rumit yang ada di sekitar, maka akan membantu seseorang ya nantinya belajar fikih yang rumit, itu akan lebih mudah apabila seseorang otaknya encer. Tapi kalau orang dikekang ya untuk menghafal, bisa jadi dia punya banyak hafalan tapi tidak memiliki pemahaman. Padahal kalau dibandingkan, meskipun semuanya penting, antara hafalan dan pemahaman, mana yang lebih penting adalah pemahaman. Meskipun dua-duanya penting, karena yang menghasilkan amal itu adalah pemahaman. Seorang yang hanya hafal tapi tidak paham, bisa jadi dia melakukan kesalahan, padahal hukumnya, dalilnya sudah dia hafal, tapi dia tidak memahami apa yang dia hafal. Apa yang dia hafal, tapi dia tidak paham apa yang dia hafal. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba sami'in au'a. Bisa jadi orang yang mendengar itu lebih paham daripada orang yang menyampaikan, karena hanya menyampaikan matan, nas, konteks ayat Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mengerti apa maksudnya. Jadi yang menimbulkan amal, baik itu amalan hati, amalan lisan, atau amalan anggota badan, itu adalah pemahaman. Dengan pemahaman seseorang bisa membedakan antara halal dan haram, bisa membedakan antara tauhid dan syirik. Tapi hafalan, hanya sekedar hafal tanpa pemahaman, itu tidak menimbulkan sebuah amalan. Ada orang hafal Al-Quran tapi terjatuh pada kesyirikan karena tidak paham apa yang dia hafal. Orang hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi, terjatuh pada perbuatan bid'ah karena dia tidak paham apa yang dia hafal. Maka pemahaman-pemahaman itu akan semakin kuat apabila otak di masa kecil itu tumbuh berkembang dengan baik. Fa'idha akhadna fil i'tibari annat takalif asy-syar'iyyata tangtadhiruhu wujuban bimujarradi bulughihi wa annaha tahtaju ila badanin salim bal kamil wa biniyatin qawiyatin kama huwal halu fis salati was siyami wal haji wal jihad adrakna ma li hadhihi tarbiyati min ahamiyah. Kita ketahui bahwa beban-beban syariat itu menanti
seorang anak dan dia akan pasti dilakukan oleh seorang anak saat dia mencapai usia balik. Seperti syariat sholat, puasa, haji, jihad. Syariat-syariat ini menunggu anak-anak. Artinya apa? Mereka semuanya sekarang sedang berjalan menuju syariat tersebut. Dan syariat-syariat ini membutuhkan badan yang sehat. Bisa dikerjakan dengan sempurna apabila badannya sehat. Bahkan badan yang sempurna. Kalau badannya lemah, maka juga akan mempengaruhi pelaksanaan kewajiban-kewajiban ini. Baik itu sholat, puasa, haji, atau bahkan jihad. Itu memerlukan badan yang sehat dan badan yang kuat. Orang badannya kuat, sehat, maka akan bisa maksimal mengerjakan ibadah-ibadah ini, kewajiban-kewajiban ini. Maka ditinjau dari ini semuanya kita mengetahui bagaimana pentingnya tarbiyah berupa memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain agar mereka tumbuh berkembang dengan jasmani yang sehat, yang kuat, dan juga pemikiran otak yang cemerlang. Tu'tabaru kathratu harakatil atfali wa muyuluhum al-ghariziyah ila la'bi naw'an minal hidayatir rabbaniyati fi bina'il jism. Banyaknya bergerak pada anak-anak dan tabiat mereka, naluri mereka untuk selalu bergerak, ini salah satu macam hidayah Rabbani, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk perkembangan jasmani. Jadi itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua anak itu suka bergerak, suka beraktivitas. Kama anna la'ba huwa matlabun nafsi walidzalika ra'ati syari'atu hadzal amra wa'tabarathu juz'an la yatajazza'u minal amaliyatil binaiyati wa tarbawiyati ladal atfal. Sebagaimana permainan itu juga merupakan tuntutan jiwa, kebutuhan setiap manusia. Mereka memiliki kebutuhan untuk bermain, terlebih pada anak-anak. Semua manusia itu perlu bermain. Jadi kita yang dewasa pun harus memperhatikan hak ini. Jangan serius terus dalam hidup ini. Nanti stres, cepat tua. Luangkan waktu untuk bermain. Dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau adalah orang yang super sibuk, paling sibuk, baik di saat di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah. Pemerintahan yang baru dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu banyak yang merongrong, baik di dalam negeri maupun dari luar. Orang-orang kafir dari luar Madinah berupaya untuk menggulingkan pemerintahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyerang Madinah. Maka setiap saat, setiap waktu pasti ada peperangan. Belum lagi makar musuh-musuh di dalam negeri. 3 kabilah Yahudi, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah. Belum lagi orang-orang munafik. Jelas ini memerlukan pemikiran atau menguras energi dan pikiran.
keadaan negara seperti itu. Namun kita banyak jumpai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bermain bersama sahabat-sahabatnya, Nabi bercanda dengan mereka, Nabi bermain dengan anak-anak kecil, Nabi bermain dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, lomba lari. Jadi yang seperti ini juga harus diperhatikan. Jadi kalau kita ini hidup serius terus, itu justru tidak sehat. Meskipun kita sudah bukan anak kecil lagi, tapi kita memerlukan refreshing. Kita perlu bermain untuk menyehatkan jasmani dan rohani kita, akal pikiran kita. Karena kalau terus terkekang dalam rutinitas kerja atau bahkan ibadah terus, artinya ibadah mahdhah, di masjid terus zikir, sholat, puasa, ya tidak menunaikan hak diri, maka jelas itu akan menimbulkan efek samping. Justru istiqomah itu, ya sebagaimana hadis Hamdalah, adalah sa'ah was sa'ah. Ada saatnya kita beribadah menghadap kepada Allah, ada saatnya kita menuntut ilmu, ada saatnya kita bergurau dengan keluarga, ada saatnya kita bekerja. Jadi rehat, kata para ulama, ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Istirahat itu pada bergantinya aktivitas. Jadi kita akan tenang jiwa kita, ya. Rohani kita ini akan bahagia apabila kita memiliki banyak aktivitas yang berbeda-beda, ya. Tidak monoton. Ada kalanya kita sholat, ada kalanya membaca Al-Quran, ada kalanya kita kerja bakti, ada kalanya kita musyawarah, ada kalanya kita berdagang. Jadi dengan berganti-gantinya aktivitas, itulah hakikat rohah, karena itu akan membawa kepuasan batin di dalam jiwa kita. Tapi kalau orang itu aktivitasnya satu saja, maka justru itu akan berpotensi menjadikan seseorang tidak istiqomah. Karena apa? Semua manusia itu pasti memiliki rasa bosan. Maka justru istiqomah itu bisa dihasilkan dengan kita melakukan banyak aktivitas yang berbeda-beda. Kita kembali kepada hak anak bermain. Jadi itu merupakan naluri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak, tujuannya untuk membantu tumbuh kembang jasmaninya, dan yang mana tumbuh kembang jasmani apabila tumbuh berkembang dengan baik dan sempurna, itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembang akalnya. Oleh karena itulah syariat memberikan perhatian kepada perkara ini dan tidak memisahkan kebutuhan tersebut dari pendidikan anak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yura'i dzalika fataratan yuda'ibuhum wa yula'ibuhum wa taratan yalqahum yal'abuna fayukirruhum wa yatrukuhum talama lam takun hunaka mukhalafatun syar'iyyatun. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan perkara ini. Maka terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencandai mereka. Terkadang Nabi bermain dengan mereka. Terkadang Nabi membiarkan mereka bermain-main. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan atau mengakui, tidak mengingkari permainan mereka.
Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ridho di saat Anas bin Malik sedang bermain dengan anak-anak seusianya. Kemudian Nabi datang mengucapkan salam kepada seluruh anak-anak yang sedang bermain. Kemudian memanggil Anas bin Malik untuk suatu hajat. Karena Anas bin Malik ini sebagai pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya menghibahkan kepada Nabi agar Anas melayani beberapa kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Nabi menyuruh Anas bin Malik untuk suatu hajat, Nabi duduk di situ, di dekat anak-anak yang sedang bermain, membiarkan mereka bermain sampai Anas kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan sebagian orang yang tidak suka dengan kalau anak-anak bermain. Kalau ada yang main diusir. Gak suka kalau lihat anak-anak main. Bahkan anak-anaknya sendiri kalau bermain gak boleh. Rumah harus steril dari permainan. Harus rapi, gak boleh berantakan. Jelas ini akan mengganggu tumbuh kembang jasmani anak dan juga akan mengganggu kejiwaan anak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Atau sharing. Jika tidak ada, kita cukupkan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.